Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Anime. Yo yo yo, sebelum memulai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kematian merupakan salah satu hal yang pasti akan terjadi, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia penuh fantasi, seperti fiksi, anime, dan manga. Dalam dunia manga, biasanya kematian tersebut bisa terjadi secara heroik, secara konyol, atau bahkan secara tragis. Namun, yang membedakan dengan kehidupan nyata adalah ketika para karakter ini bisa kembali dibangkitkan dan hidup kembali. Meskipun kematian adalah hal yang sangat menyedihkan, nyatanya ada juga karakter yang mampu hidup hampir abadi. Dalam cerita One Piece, mereka yang mampu hidup abadi ini diakibatkan oleh buah iblis yang mereka konsumsi. Lalu, kira-kira siapa sajakah karakter yang mampu untuk hidup abadi? Yuk simak videonya. Salah satu dari 4 penguasa samudra selain Shanks, Blackbeard, dan Big Mom, Kaido dianggap sebagai bajak laut paling kuat di dunia. Bagaimana tidak, sudah puluhan kali usaha untuk membunuh Kaido, dan usaha eksekusi mati Kaido dilakukan tapi selalu gagal. Bahkan, dia sendiri frustasi dengan dirinya sendiri karena sangat sulit untuk mati. Dia bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri namun ternyata gagal. Satu-satunya orang yang pernah melukainya adalah Kozuki Oden dengan pedang Enma dan Ame no Habakiri miliknya. Selain Oden, tidak ada yang pernah bisa melukai sosok Kaido. Bahkan tidak ada yang bisa membunuhnya. Masih belum diketahui dari mana asal keabadian dalam diri Kaido tersebut. Apakah memang merupakan hasil kesepakatan dengan Big Mom, di mana jiwanya diambil berkat kekuatan Soru-Soru no Mi, atau karena ada faktor lainnya? Tama-Tama no Mi merupakan satu-satunya buah iblis yang sampai saat ini masih belum diketahui jenisnya. Karena tidak masuk ke jenis manapun, terlepas dari kekuatan yang dia miliki. Kekuatan terbesar dari buah iblis ini adalah kemampuan untuk menyembuhkan diri dari berbagai luka, seperti kekuatan milik Marco. Bedanya, jika Marco menyembuhkan luka dengan kekuatan api biru yang ada di tubuhnya, Tamago menyembuhkan diri dengan berevolusi dari sebuah telur menjadi ayam. Yang unik dari kemampuan ini adalah ketika Tamago sudah menetas dari form telurnya dan kemudian tumbuh, kemampuan bertarungnya pun ikut meningkat. Ada 3 form yang terdapat dalam dirinya, yaitu form pertama adalah Baron Tamago, Kon Hyoko, dan yang paling kuat adalah Kon Niwatori. Ketika form terkuatnya berhasil dihancurkan, maka Tamago akan kembali ke form yang awal, kemudian berubah ke form kedua, lalu ketiga, dan begitu seterusnya. Siklus tersebut bisa menghindari Tamago dari luka serius atau tewas dalam sebuah pertempuran, selama dia tidak terbunuh ketika evolusi dari satu form ke form yang lain. Salah satu buah iblis terkuat dan terunik adalah buah iblis berjenis Logia dengan model kuno. Biasanya, dengan statusnya yang langka atau unik, menjadikan penggunanya one of a kind di antara para pengguna buah iblis lainnya. Marco dengan Tori-Tori no Mi model ponik merupakan salah satu contoh, meskipun buah iblisnya termasuk dalam jenis Zoan.
Tapi karena keunikan dan kekuatan burung ponik yang bisa diakses oleh Marco menjadikan buah ini juga termasuk dalam jenis Paramecia juga Logia. Karena selain mampu menyembuhkan luka pada tubuh dan siapapun yang dia sentuh, Marco juga bisa berubah menjadi sosok burung ponik tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Oda Sensei, api biru di tubuh Marco ketika berubah menjadi ponik tidaklah panas. Justru api tersebut memberikan efek menyembuhkan. Karena itulah selama Marco tidak terkena efek batu laut yang menghilangkan kemampuan buah iblis dari seseorang, Marco bisa dibilang merupakan karakter yang sangat abadi. Ivankov berada di satu level di bawah pimpinan pasukan revolusi, yaitu Monkey D. Dragon. Ivankov merupakan bagian dari Okama. Tapi meskipun begitu, kekuatan Ivankov tidaklah sembarangan. Dari segi bela diri, Ivankov memiliki ilmu bela diri Nyukama Kenpo, mirip seperti jurus yang dimiliki oleh Mr. Tu. Hanya saja Ivankov lebih mahir menggunakan jurus tersebut. Selain kemampuan bela dirinya, yang membuat Ivankov memiliki kesempatan untuk hidup kekal adalah karena dia merupakan pemakan buah iblis Horu-Horu no Mi. Buah iblis tersebut mampu mengubah berbagai hormon atau memanipulasi hormon seseorang. Contohnya, dia bisa mengubah pria menjadi wanita atau sebaliknya. Berkat kekuatan Ivankov ini, Luffy berhasil selamat dari racun Magellan. Karena kekuatan inilah Ivankov dijuluki manusia penuh keajaiban. Jauh sebelum Luffy dan Roger muncul menjadi seorang bajak laut, Brook sudah mulai berlayar duluan bersama dengan kru bajak laut Rumbar. Namun, hal buruk menimpa Brook dan seluruh kru bajak lautnya ketika mereka harus terjebak di wilayah dekat Thriller Bark. Semua kru bajak laut Brook harus tewas karena terjebak di bawah gelapnya awan untuk waktu yang sangat lama. Brook sendiri selamat karena buah iblis Yomi-Yomi yang dia makan, yang mana buahnya membuat jiwa si pengguna akan kembali ke tubuh asalnya setelah dia tewas. Meskipun dia hanya tulang saja, tapi semua gerakannya berfungsi dengan sempurna. Pada dasarnya, Brook adalah sosok nyata dari karakter yang abadi di cerita One Piece. Brook sendiri sudah berumur sekitar 90 tahun dan masih belum diketahui sampai mana batas usia Brook dan apakah Brook memang bisa mati. Wow. Oke, seperti itulah berbagai karakter yang hampir hidup abadi di dunia One Piece. Bagaimana pendapat kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.